Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fariji. Saya akan mempresentasikan lanjutan materi bab 6 tentang perencanaan agregat dan penjadwalan produksi dengan pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai strategi level, CES, dan hybrid dalam produksi, buku, karya Mia Kusmiati tentang manajemen operasional, industri, manufaktur, dan jasa. Yang pertama, ada definisi strategi produksi. Menurut Jamalnia tahun 2019, strategi produksi tidak dapat diterapkan secara tunggal di semua situasi karena keberhasilannya dipengaruhi oleh konteks operasional, tingkat ketidakpastian pasar, dan kebijakan perusahaan terhadap risiko dan biaya variabel. Selanjutnya ada definisi lain dari William J. Stevenson dan Siddique dan Ali menekankan bahwa strategi produksi adalah alat strategis untuk memaksimalkan kualitas produk dan efisiensi operasional melalui perancangan setiap tahap produksi. Yang kedua ada strategi level. Strategi level atau strategi tingkat konstan menekankan pada upaya menjaga kestabilan tingkat produksi dan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu meskipun terjadi fluktuasi permintaan di pasar. Gomez Rosa tahun 2024 menjelaskan bahwa strategi level cocok untuk industri dengan permintaan yang relatif stabil seperti otomotif atau farmasi karena pendekatan ini menekankan biaya lembur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tetap. Selanjutnya, yang pertama ada konsep dasar menjaga tingkat produksi dan tenaga kerja tetap stabil sepanjang periode meskipun ada fluktuasi permintaan. Yang kedua, penanganan fluktuasi ditangani melalui manajemen persediaan seperti inventory. Yang ketiga ada tujuan utama menciptakan stabilitas tenaga kerja dan memaksimalkan penggunaan kapasitas. Yang keempat, kelebihan stabilitas operasional, biaya perekrutan atau pelatihan rendah. Yang kelima, kelemahan biaya inventory tinggi saat permintaan rendah, seperti kelebihan produksi. Yang keenam, cocok untuk industri dengan permintaan stabil, misalnya seperti farmasi. Yang ketiga, ada strategi CES atau penyesuaian permintaan. Strategi CES atau strategi penyesuaian permintaan berfokus pada usaha menyamakan tingkat produksi dengan permintaan aktual di setiap periode. Afifah tahun 2025 menemukan bahwa pada industri padat karya berskala kecil seperti tekstil, garmen, penerapan strategi CES dapat membantu perusahaan mengurangi biaya penyimpanan hingga 25%. Namun di sisi lain, meningkatkan resiko kelelahan tenaga kerja akibat fluktuasi beban kerja yang tinggi. Yang kesatu ada konsep dasar menyesuaikan tingkat produksi dan tenaga kerja secara dinamis agar sesuai dengan permintaan aktual di setiap periode. Yang kedua, penanganan fluktuasi tenaga kerja dan jam kerja disesuaikan secara fleksibel. Yang ketiga, ada tujuan utama meminimalkan inventory dan menghindari kelebihan produksi. Yang keempat, kelebihan respon cepat terhadap pasar, biaya penyimpanan rendah. Yang kelima, kelemahan fluktuasi tenaga kerja dan biaya penyesuaian perekrutan atau PHK tinggi. Yang keenam, cocok untuk industri musiman atau berbasis pesanan
misalnya seperti garment dan fashion. Yang keempat, ada strategi hybrid. Strategi hybrid merupakan kombinasi dari kedua pendekatan sebelumnya, di mana perusahaan mempertahankan tingkat produksi tertentu yang stabil untuk sebagian permintaan dasar, namun menyesuaikan sebagian lainnya dengan permintaan aktual menggunakan lembur, subkontrak, atau tenaga kerja sementara. Menurut Chen, tahun 2023, strategi hybrid memungkinkan organisasi untuk menjaga kestabilan tenaga kerja inti sambil 113 tetap memiliki kapasitas tambahan yang dapat diaktifkan ketika permintaan tajam. Strategi ini sering diterapkan di industri dengan pola permintaan musiman seperti elektronik, konsumen, makanan, dan pakaian jadi. Yang pertama, ada konsep dasar. Kombinasi level dan chase produksi dasar stabil, namun kapasitas tambahan disesuaikan menggunakan lembur atau subkontrak. Yang kedua, tujuan utama, mengoptimalkan biaya total dan menjaga tingkat pelayanan mencapai kompromi antara disabilitas dan adaptasi. Yang ketiga, kelebihan, paling adaptif menjaga keseimbangan biaya dan fleksibilitas tenaga kerja inti. Yang keempat, kelemahan, kompleksitas tinggi dalam perencanaan dan pengendalian. Yang kelima, cocok untuk industri dengan volatilitas permintaan sedang hingga tinggi, misalnya adalah elektronik konsumer. Kesimpulannya adalah kesuksesan strategi produksi tidak dapat bersifat tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada konteks operasional, ketidakpastian pasar, dan kebijakan biaya perusahaan. Dalam era perusahaan industri 4.0 dan sistem ERP modern, batas-batas antara strategi ini semakin fleksibel dan terintegrasi, di mana penggunaan data yang terukur memungkinkan manajer untuk mengkalibrasi kombinasi elemen level, cache, atau hybrid secara otomatis dan real-time untuk mencapai optimasi biaya total dan kepuasan pelanggan secara optimal, sambil mempertimbangkan implikasi sosial terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Burung puyuh, burung pipit. Saya Abiu, saya pamit. See you di next video. Bye-bye.